Oke. Oke, sudah tak record. Oke, Jul, mulai Jul. Loh, ini share Sebentar, screen-nya sebentar, mana? share screen dulu. Oke. Bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika Tafsir Tematik dengan anggota kelompok Rahma Syarifah G100 2039, Eki Adistia G100 2034, Muhammad Fahmi Royan G100 2044, dan saya sendiri Faizatul Umah G100 2059. Lanjut. Nah, masuk ke pokok bahasan yang pertama, itu membahas tentang pandangan umum tafsir tematik. Yang kedua, macam-macam tafsir tematik atau maudhu'i. Yang ketiga, tahapan penulisan tafsir tematik. Dan yang keempat, contoh tafsir tematik. Pandangan umum tafsir tematik. Tafsir tematik adalah metode pengumpulan ayat Al-Quran dengan pokok bahasan yang sama dan menafsirkannya secara umum dengan menggunakan metode-metode tertentu hingga ditemukan misteri yang terkandung dalam Al-Quran. Metode tafsir tematik ini terbilang baru karena di masa klasik dan abad pertengahan, para mufasir belum memberikan perhatian khusus pada metode ini. Macam-macam tafsir tematik atau maudhu'i. Yang pertama, tafsir maudhu'i tentang istilah kosakata dan derivasinya dalam Al-Quran. Yang kedua, tafsir maudhu'i tentang pembahasan tema yang terdapat di dalam Quran. Dan yang ketiga, membahas tentang pokok bahasan dalam satu surat Al-Quran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eki. Tempat dan waktu dipersilahkan. Mbak Eki, halo? Itu masih di mute. Oke. Mungkin bisa dilanjut dulu oleh Mbak Rohma ya. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan penulisan tafsir tematik. Ini yang pertama, mencari dan menetapkan masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran yang menjadi pokok bahasan. Kemudian tahapan yang kedua, mencari dan mengumpulkan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat secara teratur menurut kronologi masa turunnya, serta latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul. Dan yang tahapan terakhir, keempat, menganalisis beberapa ayat secara tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai pengertian hampir sama, menjelaskan ayat nasih dan menasuh sehingga semua ayat tersebut bertemu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fahmi Royan. Baik. Selanjutnya adalah contoh tafsir tematik. Tafsir maudhu'i terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tafsir maudhu'i yang fokus pada terminologi, yaitu pada kategori ini seorang mufasir akan menelusuri kata atau istilah tertentu dalam Al-Quran. Kemudian ia mengumpulkan semua ayat yang mencakup istilah dan turunannya tersebut. Kemudian dia mencoba menyimpulkan petunjuk atau dalalah istilah dari perspektif Al-Quran. Karya tafsir klasik yang mendekati kategori ini antara lain misalnya buku-buku tentang Gharib Al-Quran dan Al-Asbab wa Al-Nazair. Yang kedua adalah tafsir maudhu'i yang fokus pada tema atau topik dalam Al-Quran. Pada kategori ini, mufasir akan menelusuri topik melalui surat Al-Quran dan memilih ayat-ayat yang relevan. Kemudian, setelah mengumpulkan ayat-ayat, memahami makna dan mengulas ayat-ayat tertentu, ia kemudian menyimpulkan unsur topik pembahasan dan mengaturnya, membaginya dalam bab dan subbab. Contoh karya tafsir klasik yang mendekati kategori ini adalah I'jaz Al-Quran, karya Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Nasih wa Al-Mansukh.
fi Al-Quran karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan Ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Al-Jassas. Contoh karya tafsir modern yang mengkaji tema tertentu dalam Al-Quran seperti Al-Insan fi Al-Quran dan Al-Mar'ah fi Al-Quran karya Abbas Mahmud Al-Aqad dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tafsir maudhu'i yang fokus pada satu surat tertentu dari Al-Quran. Pada tipe ketiga ini, seorang mufasir mengkaji ide-ide pokok yang dibahas dalam surat tertentu. Ide-ide yang menjadi topik pembahasan mihwar al-tafsir al-maudhu'i. Pada masa klasik tidak ada yang mendekati kategori ini. Beberapa karya tafsir dapat dikaitkan dengan jenis ketiga ini, seperti tafsir Al-Razi yang berjudul Al-Tafsir Al-Kabir 606 Hijriah, karya Al-Biqai yang berjudul Nazm Ad-Duror fi Tanasub Al-Ayah wa Al-Suwar tahun 885 Hijriah. Karya tafsir pada masa modern, Muhammad Al-Ghazali menganggap bahwa Muhammad Abdullah Ad-Darros sebagai salah seorang yang menyoroti kategori ketiga ini dalam karyanya An-Naba Al-Azim. Kemudian akan dilanjut oleh Mbak Eki. Kesimpulan dari presentasi kami adalah berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir maudhu'i memiliki peran penting dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Sebagai sebuah metode penafsiran, kehadiran metode ini mampu mentransmisikan makna yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran kepada pembacanya. Dengan model pembahasannya yang tematik, pembaca lebih bisa memahami suatu masalah atau tema secara mendialogkan Al-Quran dengan pembacanya dalam semua konteks kehidupan. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami, dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin rekodnya. Nggak apa-apa.